Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibadallah, ayyuhal muslimun, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemurkaannya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, juga membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir juga tahlil. Seseorang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya dan mengagungkannya. Inilah amalan yang disyariatkan pada hari ini, dikarenakan saudara-saudaraku kaum muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita berada pada hari terakhir dari hari yang dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang dimana amalan soleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dan kita berada pada hari terakhir dari 10 Dzulhijjah, yang dimana hari ini ikhwani fiddin, dia adalah afdalu ayyamid dunya 'alal itlaq. Dia adalah hari yang paling mulia di dalam setahunnya. Dari 360 hari, maka hari inilah 10 Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan keutamaan hari Arafah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, a'zamul ayyam indallah ayyamun nahr, ay a'zamul ayyam indallah yaumun nahr thumma yaumul qar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari yang paling agung, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr, di hari seseorang menyembelih berkurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, lalu yaumul qar yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Sehingga hari ini ikhwani fiddin adalah hari yang paling mulia di dalam setahunnya. Begitu pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah merupakan hari raya kaum muslimun, yang dimana umat Islam tidak memiliki hari-hari besar, hari-hari yang seseorang bergembira padanya, hari raya, melainkan hanya ada 2 hari. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang sahih, kata Anas ibni Malik, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, walahum yauman yal'abuna fihima, dalam keadaan penduduk Madinah memiliki 2 hari yang dimana mereka di 2 hari tersebut mereka berhari raya, mereka bersenang-senang, mereka bermain-main. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang yang ada di Madinah, ma hadzanil yauman, apa maksud
dari kedua hari ini. Maka orang-orang ataukah penduduk Madinah mengatakan, hadzan ataukah kunna nal'abu bihima fil jahiliyah. Mereka mengatakan dahulu di dua hari ini kami menjadikannya sebagai hari raya, kami bersenang-senang, bermain-main, makan dan seterusnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik daripada perayaan dan hari raya tersebut, yaitu Idul Adha wa Idul Fitri. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga hari raya dan hari kebesaran kaum muslimun hanya ada dua, yaitu hari raya Idul Adha, juga hari raya Idul Fitri. Dan juga dari hadis tadi, ikhwani fiddin, para ulama kita menjelaskan bahwasanya kaum muslimun tidak boleh merayakan hari raya, hari-hari kebesaran orang-orang kufar. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam tatkala melihat sahabatnya merayakan hari raya orang-orang jahiliyah, maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan mereka untuk meninggalkan hari raya tadi dan merayakan juga mereka bergembira di hari raya Idul Adha juga Idul Fitri. Sehingga saudara-saudaraku kaum muslimun, hari raya orang-orang kufar berupa tahun baru, juga hari raya Christmas dan hari raya yang lainnya adalah hari kebesaran orang-orang kufar, yang dimana kita telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hari ini, hari raya Idul Adha juga hari raya Idul Fitri. Inilah hari kemenangan, keagungan, kesenang-senangan kaum muslimun. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bahwasanya dengan karunia dan rahmat dari Allah, yang demikian itulah yang lebih pantas untuk kalian bersenang-senang dengannya. Sehingga ikhwani fiddin, ini adalah hari raya terbesar di dalam agama Islam, karena hari raya Idul Adha sebelumnya didahului oleh Id hari raya, juga setelahnya dilanjutkan dengan 3 hari raya, sebagaimana dalam hadis Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tashriq iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, wa yaumun nahar juga hari raya Idul Fitri 10 Zulhijjah, dan ayyamut tashriq 3 hari setelahnya. Ini adalah hari raya kaum muslimun, ini adalah hari kebesaran kaum muslimun, yang dimana kata Nabi alaihi salatu wasalam, hari-hari tersebut adalah hari-hari yang dimana kaum muslimun mereka bersenang-senang dengan makanan, dengan minuman, dengan bertakbir dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ikhwani fiddin, ketahuilah bahwasanya pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumandangkan bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikun. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengutus Abu Hurairah beserta beberapa orang sahabat untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrikun, alla yahujja ba'dal 'ami musyrik wa la yaqufu bil baiti uryana, yaitu untuk menyampaikan kepada segenap manusia bahwasanya setelah tahun ini, setelah hari ini, tidak boleh lagi ada orang-orang musyrikun untuk haji, juga tidak boleh mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan mereka tidak berpakaian. Dikarenakan ikhwani fiddin, sebelumnya orang-orang musyrikun mereka berhaji di Ka'bah al-Musyarrafah, juga mereka tawaf di sekeliling Ka'bah dalam keadaan mereka tidak berpakaian.
sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk mengumandangkan, untuk menyampaikan pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah bahwasanya tidak boleh lagi ada seorang pun dari kaum musyrikun yang haji juga tawaf di Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa adzanun minallahi wa rasulih ilan nas yaumil hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah mengumandangkan, juga Rasulnya mengumandangkan bahwasanya kedua-duanya berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari keduanya. Sehingga hari ini ikhwani fiddin adalah hari at-tauhid, hari keagungan, hari yang dimana seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, juga seseorang merendahkan dan menghinakan kekufuran dan kesyirikan. Dan yang terakhir ikhwani fiddin, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya, yaitu ibadah an-nahr, seseorang menyembelih taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Allah menjadikan onta-onta yang disembelih sebagai syiar-syiar keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang padanya terdapat bagi kalian kebaikan dunia berupa kalian akan memakan daging-dagingnya, menikmatinya, dan kebaikan akhirat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Tatkala kalian ingin menyembelih onta-onta tersebut, kalian menyembelih onta tersebut dalam keadaan berdiri dan salah satu dari kakinya diikat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila onta yang disembelih dalam keadaan berdiri tadi telah jatuh, telah roboh ke salah satu sisi badannya, maka makanlah sebagian dari hewan kurban tersebut dan sedekahkanlah sebagiannya. Sehingga di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membimbingkan kepada hamba-hambanya, bagi orang-orang yang diberikan kemampuan dan kelebihan untuk memakan sebagian dari apa yang telah mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagian yang lagi mereka sedekahkan kepada kerabat, kepada orang-orang yang butuh, kepada al-masakin wal fuqara. Semoga Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia dan agung ini mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan saleh kita, ibadah-ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalimat kaum muslimun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kami secara pribadi mengatakan kepada seluruh kaum muslimun, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua dan menjadikannya sesuatu yang bermanfaat di negeri akhirat kelak. Juga kami mengatakan kepada segenap kaum muslimun, selamat hari raya Idul Adha. Semoga hal ini terus-menerus berulang kepada kita dalam keadaan baik dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.